ketika liburan keluarga yang sederhana berubah menjadi perjanjian supranatural seumur hidup. Disinilah segalanya dimulai, di pinggiran Serpong Selatan, Tangerang, di balik rindangnya pepohonan dan kolam pemancingan yang tenang, berdiri sebuah pondok makan keluarga bernama Pondok Mandalika. Tempat ini dikenal menyajikan makanan khas yang lezat, penuh keceriaan, dan suasana alam pedesaan. Namun, di balik semua itu, ada satu pohon mahoni berusia 1000 tahun, yang diyakini menjadi tempat tinggal makhluk gaib bernama Nenek Siram, dukun sakti dari abad ke-19 yang disebat-sebat masih hidup hingga hari ini. Kisah ini dialami oleh Nui Keti Arumdang dan suaminya Bang Harun Musawa. Pada 16 Maret tahun 2014, keluarga besar mereka menghabiskan akhir pekan di Pondok Mandalika. Anak-anak bernyanyi, diiringi organ tunggal, makanan disajikan, dan semua terlihat bahagia. Namun satu anak, Risma Handayani, anak bungsu mereka yang baru berusia 13 tahun, tampak berbeda. Ia tidak ikut bernyanyi. Ia terlihat murung dan memilih outbound meluncur di tali tinggi yang melintasi danau. Risma terus meluncur bolak-balik seperti tak lelah. Ketika semua orang selesai dan bersiap pulang ke Jakarta, Risma belum muncul. Giovanni, anak sulung keluarga, dikirim untuk mencari sang adik. Tak lama, terdengar teriakan panik. "Mama, Risma, kesurupan!" Cepat ke lokasi, outbound. Risma terduduk di tanah, tubuhnya kaku, wajahnya kosong. Lalu dari mulutnya terdengar suara berat, parau, seperti nenek-nenek. "Sini kamu, sini kamu." Bu Hajah, Siti Mandalika Putri, pemilik rumah makan, segera turun tangan. Bersama asistennya, mereka membawa air jampi, es, dan mencoba menyadarkan Risma. Tapi gagal. Risma malah makin liar. Ia menolak semua orang mendekat, kecuali ibunya. Saat itulah Guntur Ahmadi, instruktur outbound Mandalika, bersuara. "Itu bukan suara anak ibu. Itu roh nenek-nenek. Harus ada orang yang bisa bicara dengannya." Dan seolah semesta sudah menyiapkan jawabannya. Hari itu, salah satu tamu adalah Bu Syarifah Novita Al-Habsyi, seorang ibu dari Yayasan Itih Jadul Ikhwan, Parung. Bu Syarifah bukan sembarang ibu-ibu pengajian. Ia adalah praktisi supranatural keturunan Arab, bermarga Al-Habsyi, dan tinggal di Kuitang, Jakarta Pusat. Ia duduk tenang di dekat Risma dan memulai komunikasi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab suara parau itu. Bu Syarifah bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari anak ini?" Dan jawabannya membuat semua merinding. "Aku ini Nenek Siram. Aku penghuni pohon mahoni tua itu. Aku dukun sakti Mandakuna. Aku menyayangi anak ini. Dia cicit kesayanganku." Nenek Siram lalu menyebut satu syarat. "Bawa dia ke sini setiap Jumat Kliwon. Jika tidak, aku akan datang ke rumahnya. Ke sekolahnya, aku akan selalu bersamanya." Dan yang paling mengerikan, "Jangan coba-coba ke dukun atau ustaz. Kalau kalian coba pisahkan aku dari anak ini, dia bisa mati mendadak." Nyonya Keti dan Bang Harun hanya bisa pasrah. Mereka tidak berani ambil risiko. Sejak hari itu, setiap Jumat Kliwon, mereka datang ke Pondok Mandalika, makan bersama seperti biasa, lalu menuju pohon mahoni besar. Di sana, Risma duduk diam selama 30 menit, dan perlahan, Nenek Siram kembali hadir. Ia berbicara, merespons, dan terkadang memberikan pesen-pesen penting. Dalam salah satu pertemuan, sebelum Jokowi menjadi gubernur DKI, Nenek Siram berkata, "Jokowi itu orang baik. Dia akan jadi gubernur 2 tahun saja. Setelah itu, dia akan jadi presiden dan dia akan memimpin lagi pada 2019. Nyonya Keti terkejut. Saat itu, Jokowi belum jadi siapa-siapa di Jakarta. Namun kini, ramalan itu sudah terbukti. Nenek Siram bahkan berkata,
Aku yang akan menjaga dia. Jangan suruh dia datang padaku. Aku yang akan datang padanya. Karena dia adalah Satrio Piningit, sosok langka yang ditakdirkan memimpin negeri ini. Waktu berjalan hingga kini, keluarga itu tetap menjalani rutinitas Jumat Kliwon. Risma tumbuh dewasa, namun ikatan dengan nenek Siram belum terputus. Dan setiap mereka datang, pohon mahoni itu tetap berdiri, hening, diam, tapi tidak kosong. Apakah nenek Siram benar-benar arwah dukun sakti dari masa lalu? Ataukah hanya jin yang menyamar dan membungkus dirinya dengan wajah ramah agar diterima oleh manusia? Apakah hubungan ini membawa perlindungan? Atau sebenarnya justru memperlemah iman? Dalam Islam, fenomena seperti kesurupan, interaksi dengan jin, dan bahkan persahabatan gaib bukan hal yang diingkari. Rasulullah sendiri mengingatkan, sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh manusia sebagaimana darah mengalir dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2611. Dan dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kita doa agar terhindar dari bisikan dan kehadiran mereka, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepodumu ya Tuhanku, dari kehadiran mereka kepadaku." Quran, Surah Al-Muminun, ayat 97-98. Maka, saat kita dihadapkan pada kejadian seperti ini, langkah terbaik adalah berlindung kepada Allah, bukan bergantung pada makhluk gaib yang kita tidak tahu maksud sejatinya. Apa pendapatmu tentang kisah ini? Apakah menurutmu nenek Siram benar-benar sosok pelindung? Atau justru bentuk pengikatan jin terhadap manusia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah misteri yang penuh pelajaran. Untuk artikel lengkap, referensi, dan kisah eksklusif lainnya, kunjungi kami www.misterikini.com. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, tak semua yang tak terlihat itu tak berpengaruh.